Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di kesempatan kali ini, pada video ini, izinkan saya untuk menyampaikan jurnal ilmiah saya yang berjudul Rekonseptualisasi Sistem Dui Partai dalam Mewujudkan Stabilitas Politik dan Harmonisasi Sistem Presidensial di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Langsung saja kita masuk pada bagian abstrak. Ini dapat saya sampaikan bahwa kemurnian sistem pemerintahan presidensial merupakan persoalan dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia sejak pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hingga saat ini. Ketidakefektifan hingga disharmonisasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang belum juga dapat dituntaskan, ini menjadi salah satu faktor dari belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Persoalan ini ditengarai oleh berbagai macam hal yang diantaranya ialah karena adanya labilitas politik serta ketidakpaduan antara sistem kepartaian, sistem pemilu, dan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Setiap kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan semacamnya ini dibentuk justru cenderung dengan tidak mengindikasikan integrasi layaknya suatu sistem. Problematika ini dapat dituntaskan seandainya sistem dui partai diterapkan sebagaimana negara-negara demokratis lain seperti Amerika dan sebagainya, yang atau dahulu ketika masa pemerintahan Orde Baru. Tujuan dari penelitian ini atau ditulisnya jurnal ini adalah untuk melakukan proyeksi pemberlakuan sistem dui partai sebagai upaya dalam mewujudkan stabilitas politik dan harmonisasi sistem presidensial di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga menggunakan studi komparasi dalam penulisannya serta penelitiannya dengan pemerintahan di masa Orde Baru. Sehingga kesimpulan dari jurnal ini nanti dapat saya sampaikan adalah rekonseptualisasi sistem dui partai perlu dilakukan karena selaras dengan substansi demokrasi dan regulasi yang ada. Lanjut pada bagian pendahuluan, ini dapat saya sampaikan latar belakang penulisan jurnal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasca amandemen, ini sejatinya sudah menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal ini kemudian ditegaskan dengan adanya 3 indikator, yakni pertama, pemantapan kedudukan presiden sebagai sosok yang ditunjuk oleh rakyat melalui proses pemilihan rakyat. Kemudian beralihnya posisi MPR yang mulanya itu sebagai lembaga tertinggi negara ini direposisi kembali menjadi lembaga tinggi negara saja. Selain itu juga adanya maksimalisasi peran DPR RI dalam perkara legislasi dan monitoring terhadap lembaga-lembaga eksekutif. Meski tadi sudah disebutkan bahwa sistem pemerintahan presidensial kita ialah sudah dianut di negara kita. Akan tetapi dalam praktiknya ini kerap kali sisi kemurnian atau revival dari sistem presidensial kita ini kehilangan eksistensinya. Sebab posisi presiden dan eksekutif ini seolah tidak berada pada kondisi yang stabil. Instabilitas eksekutif ini dilatar belakangi oleh besarnya polarisasi di dalam parlemen yang berhasil menimbulkan kemajemukan pada sejumlah regulasi, menimbulkan kemajemukan pada pemikiran dan arah kebijakan yang implikasinya nanti ini terasa langsung pada sejumlah regulasi, konfigurasi hukum yang satu sama lain ini saling bersinggungan atau tidak padu. Jika ketidakharmonisan dan instabilitas ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan kemungkinan adanya upaya alokasi kekuasaan di tubuh parlemen untuk kemudian menjatuhkan eksekutif atau presiden secara khusus, yang mana hal itu nanti akan berpotensi memunculkan adanya chaos atau konflik, entah itu di sistem pemerintahan kita maupun sekaligus di tengah masyarakat. Maka dari itu saya rasa bahwa perlu adanya penggalian akar masalah atas instabilitas dan disharmonisasi ini guna bisa ditemukan penyelesaiannya nanti. Memang
Pada dasarnya pembatasan terhadap kekuasaan eksekutif dalam parlemen ini merupakan wujud dari proteksi dan pengawalan yang cukup berat untuk menjamin kebebasan individu supaya suatu negara atau dalam satu pemerintahan ini terbebas dari adanya tirani itu. Akan tetapi di sisi lain, jika kebebasan ini terlampau membuahkan polarisasi, ini justru berpotensi kuat untuk melumpuhkan atau membuntukan deadlock istilahnya pada kinerja dan peranan eksekutif. Dengan keterbatasan masa jabatan presiden, kita tahu labilitas politik ini akan meresistensi ruang-ruang pemenuh kebutuhan rakyat khususnya, sehingga berdampak pada kepentingan di tengah masyarakat yang akhirnya terabaikan gitu. Dengan demikian, penulis saya merasa bahwa peranan politik khususnya sistem kepartaian dan mekanisme kepemilihan mereka di pemilu ini mempunyai kontribusi cukup besar dalam fluktuasi polarisasi di sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Jika kemudian kita analisis secara lebih intens antara undang-undang parpol dengan undang-undang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, ini sebenarnya memiliki keterikatan atau keterkaitan yang sifatnya saling mempengaruhi satu sama lain, meskipun keduanya ini mempunyai posisi yang berbeda. Selain karena inefisiensi finansial biaya pemilu yang relatif mahal, kemudian banyaknya suara yang tidak sah, dan segelintir pelanggaran yang pada akhirnya memudarkan atau mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, ini di lingkup kenegaraan, hasil pemilihan umum ini cukup berpengaruh pada hubungan presiden dengan anggota DPR RI. Jika dirunut ke belakang misalnya, ke kurun waktu 2014 sampai 2019, kontestasi politik selalu menimbulkan kerenggangan hubungan dan diskoordinasi atau miskoordinasi yang kurang seimbang barangkali, sehingga memposisikan presiden seolah pada posisi yang lemah dibandingkan Dewan Perwakilan Rakyat kita. Ketegangan relasi antara presiden dan parlemen ini menurut hemat penulis disebabkan oleh karena sistem kepartaian kita yang masih berkutat pada paradigma multipartai. Adanya sistem multipartai ini adalah bentuk kegagalan dalam menciptakan mayoritas di parlemen hingga saat ini. Sehingga diseminasi perolehan suara seakan menciptakan kegemukan di DPR dalam pengambilan kebijakan atau semacamnya. Di samping itu, ketidakyakinan masyarakat terhadap parpol ini seringkali juga diakibatkan oleh karakteristik parpol itu sendiri yang telah menjadi stigma bahwa parpol ini cenderung mementingkan kelompoknya atau mengunggulkan idealisme kepartaiannya sendiri, sehingga kian tingginya orientasi masyarakat tentang kader-kader parpol yang kerap memanfaatkan kuasa dan mengingkari janji-janjinya semasa kampanye. Dari faktor-faktor yang sudah saya sampaikan di atas atau problematika yang sudah saya sampaikan di atas, ini pasti akan memunculkan ruang inisiasi untuk diketemukan solusi pemecahannya. Salah satu solusi yang akan saya sampaikan khususnya dalam jurnal ini adalah dengan melakukan proyeksi atas simplifikasi atau penyederhanaan terhadap sistem multipartai di Indonesia ini melalui rekonseptualisasi sistem kepartaian dua partai supaya dapat tercipta stabilitas politik serta harmonisasi dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Oke, jurnal ini atau artikel ini kemudian akan difokuskan pada kajian mengenai rekonseptualisasi sistem kepartaian dua partai khususnya di masa Orde Baru dan negara-negara demokratis seperti yang tadi yang sudah disampaikan. Selain itu, saya juga sebagai penulis dalam jurnal ini akan mencoba menganalisis hasil komparasi tersebut dengan realitas politik dan ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia saat ini, faktor-faktor penyebabnya, kemudian dasar hukumnya, dasar normatifnya, serta penyelesaiannya. Nah, dari rentetan uraian tadi, dari permasalahan-permasalahan dan latar belakang tadi, ini dapat pusatkan menjadi beberapa pertanyaan. Oke, dari pertanyaan yang pertama adalah atau rumusan masalah yang pertama adalah apa saja problematika sistem multipartai yang berdampak terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Yang kedua, faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan munculnya problematika tersebut. Yang ketiga, bagaimana sistem dua partai dalam perspektif hukum kepartaian dan pemilu.
Dan yang terakhir adalah bagaimana sistem dui partai ini dalam mengatasi persoalan instabilitas dan disharmoni sistem presidensial di Indonesia. Langsung kita masuk pada pembahasan. Pada subbab pertama, saya sampaikan bahwa di subbab 1 ini terkait problematika sistem multipartai terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Oke, semenjak berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, ini sejumlah ahli politik khususnya berpendapat bahwa efektivitas serta stabilitas sistem pemerintahan di Indonesia ini mengalami penurunan atau reduksi yang cukup drastis. Sejumlah kebijakan, regulasi yang dikeluarkan kerap kali jauh dari kata efektif dan benar-benar teraplikasi dengan sempurna. Hal ini sebenarnya nggak bisa dilepaskan dari dampak diamandemenkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian mereposisikan presiden yang sebelumnya mendominasi sistem politik dan ketatanegaraan dan kemudian berpotensi melahirkan pemerintahan yang otoriter seperti di masa Orba ini semakin dibatasi gitu. Sedangkan di sisi lain kekuasaan DPR diperkuat agar dapat tercipta keseimbangan atau check and balances antara keduanya. Akan tetapi realitas politis dan normatif justru menyajikan fakta bahwa hal di atas ternyata menciptakan disharmonisasi di antara presiden dan DPR. Dalam konfigurasi hukum misalnya, tak sedikit kebijakan-kebijakan pemerintah ini saling bertentangan satu sama lain. Karena kita tahu bahwa hukum kita ini hyperregulations atau obesitas hukum, dan konfigurasi hukum yang majemuk ini juga lantaran polarisasi di tubuh parlemen gitu. Tak sedikit peraturan atau kebijakan ini dibentuk oleh pemerintah dan bertentangan dengan undang-undang yang sudah disepakati atau sudah diundangkan melalui proses pembahasan sebelumnya yang cukup panjang di parlemen ataupun sebaliknya. Bahkan disinformasi juga sering timbul karena persoalan ini. Sebut saja yang paling sederhana adalah kebijakan-kebijakan yang terbit di masa pandemi ini aja. Terjadi instabilitas dan disinformasi pada substansi dan materi yang disampaikan pada materi muatan tiap-tiap aturan tersebut, sehingga semakin mengindikasikan pada kita bahwa ada disharmonisasi di dalam pemerintahan kita itu sendiri. Oke. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memang sudah menyebutkan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden ini diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang secara tidak langsung ini menyiratkan pesan bahwa Indonesia adalah satu negara dengan sistem kepartaian multipartai. Namun kemudian partai politik ini tidak bisa mengesampingkan eksistensi undang-undang partai politik maupun undang-undang tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ketika kita bedah terkait disharmonisasi ini sebenarnya harus melalui asas-asas hukum, harus kita sesuaikan dengan asas-asas hukum, yakni yang pertama asas multipartai yang sederhana, yang kedua asas tentang penguatan sistem kepartaian, ketiga asas pemilu yang proporsional, terbatas, dan terbuka. Berikutnya adalah harmonisasi kedua sistem tadi dengan proporsional dengan bersinergi dan membentuk sistem yang menopang tercapainya pemerintahan presidensial yang murni dan efektif. Nah, dari hal di atas kita bisa fokuskan atau fokus utama permasalahan tadi adalah lahirnya pemerintahan minoritas atau minority government atau satu kondisi di mana presiden yang terpilih ini kesulitan gitu untuk menguasai suara terbanyak atau majority votes di DPR atau parlemen. Kondisi ini yang memungkinkan terjadinya divided government alias terbelahnya pemerintahan di antara eksekutif dan legislatif. Nah, maka dari itu koalisi politik merupakan satu kebutuhan yang sentral bagi pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, kuat, dan harmonis. Baik dalam sistem pemilihan umum electoral laws maupun proses pemilu electoral processes, partai politik atau koalisi parpol ini memiliki peranan yang cukup sentral, utamanya dalam menentukan arah elektoral periode berikutnya. Nah, maka dari itu partai politik seringkali disebut sebagai ruh dari berjalannya demokrasi di suatu negara. Nah, sementara partai-partai atau koalisi partai politik di pemerintahan ini memegang
berkontribusi sebagai delegasi sekaligus akselerator bagi aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Nah, persinggungan idealisme, ideologi, dan arah pemikiran tadi itu cukup sulit dihindarkan oleh partai politik sehingga kerap memunculkan gesekan antara parpol atau koalisi parpol yang justru mengabaikan substansi keterwakilan. Tentu banyaknya parpol ini kemudian saling masing-masing memegang suara keterwakilan atau visi tertentu. Sebenarnya ini juga sudah berhasil membuat pemerintah gerah dan mengupayakan adanya simplifikasi terhadap mereka dengan cara mempersukar mekanisme parpol yang ingin masuk ke parlemen gitu atau melalui pemilu gitu. Ini DPR bersama-sama dengan pemerintah, kita tahu tahun 2017 ini sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang secara material ini difungsikan untuk memperumit mekanisme untuk ikut ke kontestasi pemilu gitu. Meski demikian, menurut saya ini apa yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah menurut undang-undang tadi ini masih kurang efektif karena realitas politik justru memperlihatkan masih munculnya partai-partai politik baru dengan visi memenangkan kontestasi elektoral ya meskipun sudah diundangkannya undang-undang tadi gitu. Oke. Maka dari itu diperlukan satu strategi penyelesaian yang kemudian yang harusnya mampu menuntaskan segala problematika dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia tadi. Untuk mengkonstruksikan strategi-strategi itu tentu kita butuh satu fondasi dan konsepsi yang kuat sehingga dapat mengoptimalkan kembali sistem presidensial ke arah yang lebih baik demi kemaslahatan bangsa dan negara. Nah, salah satu langkah tepat untuk membangun fondasi tersebut ialah dengan memahami faktor-faktor apa saja yang sejatinya melatar belakangi fenomena-fenomena di atas tadi. Sehingga nanti dalam upaya merevitalisasi atau memurnikan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia ini mampu dilakukan dengan maksimal dan sistematis. Nah, ini berhubungan dengan sebab kedua. Sebab kedua ini berkaitan dengan faktor-faktor penyebab disharmoni dan instabilitas dalam sistem kepartaian dan pemerintahan di Indonesia. Oke. Hakikatnya, setiap negara di seluruh dunia ini memiliki corak dan karakteristik tersendiri ketika menempatkan partai politik atau kesatuan partai politik sebagai elemen strategis dalam urusan ketatanegaraan-nya. Mengingat negara manapun pasti mengalami dinamikanya, kultur dan tradisi yang majemuk dan berbeda satu sama lain tentunya. Di Indonesia secara khusus telah melalui proses bernegara yang cukup panjang dan dinamis, akhirnya berhasil membentuk corak politiknya sendiri dengan kemajemukan yang dinilai potensial melahirkan semarak demokrasi tadi, ditambah satu misi untuk memutus otoritarianisme di masa Orba gitu. Salah satu misi reformasi adalah untuk dikonstruksikannya sistem kepartaian multipartai dengan itikat awal adalah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada secara keseluruhan gitu. Nah, namun banyak pihak justru menilai bahwa disharmonisasi ini ya justru karena sistem pemerintahan kita saat ini atas imbas dari sistem kepartaian kita yang multipartai gitu. Karena mereka keduanya itu saling bertolak belakang satu sama lain. Sistem kepartaian kita misalnya sejatinya memakai multipartai sederhana yang memiliki maksud baik guna memperkuat kelembagaan dari parpol itu sendiri. Tapi sejauh ini jika kita cermati sistem elektoral atau pemilu kita ini justru menganut asas multipartai ekstrim yang memiliki potensi cukup besar dalam memperlemah pelembagaan sistem kepartaian menjadi kian disproporsional gitu. Nah, hal ini yang kemudian membuat banyak kalangan menilai bahwa telah terjadi inefektivitas antara kedua sistem tersebut gitu. Kontestasi politik yang seharusnya menjadi representasi dari parpol saat ini lebih cenderung menampilkan sosok-sosok personal calon saja gitu. Di mana fenomena ini jelas telah bertentangan dengan amanat konstitusi pasal 22E ayat 3 yang menyebutkan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah parpol. Disharmoni ini menurut saya merupakan bagian dari akibat sengkarut sistem kepartaian multipartai ekstrim kita yang cenderung membebaskan adanya ketidakpaduan terhadap sistem pemilu di Indonesia. Nah, padahal
Problematika ini telah berlangsung lama. Kiranya selepas beralihnya sistem kepartaian dui partai di masa Orba menuju sistem kepartaian multipartai ekstrim seperti sekarang. Oke. Menurut Scott Weining, ini disebutkan bahwa sistem multipartai ini sebenarnya sangat sulit bila harus dikombinasikan dengan sistem pemerintahan presidensial, karena otoritas presiden akan dengan mudah direduksi oleh kepentingan-kepentingan politis dari partai politik yang ada di parlemen. Nah, oleh karena itu, Scott menarik kesimpulan bahwa upaya penyatuan sistem multipartai dengan sistem pemerintahan presidensial adalah sesuatu yang berbahaya dan mengkhawatirkan stabilitas demokrasi pada suatu negara. Oke, kita refleksikan dari fluktuasi partai politik peserta pemilu yang kian lama selalu mengalami peningkatan, utamanya selepas diberalih anutkannya sistem multipartai di Indonesia. Nah, penulis rasa sistem kepartaian ini cukup memegang peranan sentral bagi terciptanya disharmonisasi dan instabilitas pada sistem pemerintahan kita. Disharmonisasi pada sistem ini seandainya kita lihat terhadap bermunculannya politik kartel dan politik materialisme, itu agaknya cukup relevan. Sebab relevansi di antara keduanya seolah mengkonstruksikan sebuah sistem kompetisi mana yang nyatanya hanyalah muara dari transaksi-transaksi politik semata. Oke. Pada kita bisa lihat pada pemerintahan Presiden SBY misalnya dan Wapres Budiono, cita rasa parlementer itu cukup kental terasa malah, di mana nyaris seluruh pengangkatan jabatan-jabatan strategis di pemerintahan waktu itu dilakukan melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terlebih dahulu gitu. Selain itu, sistem kepartaian multipartai justru membuka peluang lebar bagi turunnya keberhasilan legislasi kita yang disebabkan oleh karena sengkarut kepentingan partai politik yang mestinya diakomodir daripada aspirasi masyarakat atau publik. Hal ini justru mengakibatkan sulitnya pemerintah untuk membentuk satu kebijakan atau produk legislasi yang berkualitas dan populis. Nah, sejumlah pakar juga menekankan bahwa fokus utama dari adanya suatu sistem kepartaian ialah regulasi perihal hubungan parpol kaitannya dengan pembentukan pemerintahan, yang secara khusus ditujukan dalam upaya parpol untuk menang atau berbagi kekuasaan di pemerintahan. Akan tetapi ketidakpaduan antar parpol di parlemen maupun pemerintahan lantaran sistem multipartai ini malah memberikan kesan kurang baik terhadapnya gitu. Padahal sistem hakikatnya menuntut totalitas seluruh komponen atau elemen yang berbeda, akan tetapi saling berhubungan satu sama lain gitu. Nah, sistem juga bisa diartikan sebagai pola yang bersifat statis dan konsisten, jauh dari instabilitas maupun disharmonisasi. Sistem kepartaian yang syarat akan pertikaian ini diikuti pula dengan sistem pemilu kita yang pada dasarnya tidak hanya menekankan pada eksistensi parpol semata, melainkan juga personal calon legislatif di daerah pemilihan masing-masing. Bahkan dengan parpol yang sama, persaingan yang sedemikian kompleks ini kemudian menempatkan Indonesia di posisi cukup rendah persoal demokrasi. Sebab sistem pemilu dan kepartaian kita cenderung mengejawantahkan demokrasi prosedural, bukan demokrasi yang substansial atau yang benar-benar dilakukan guna mencapai tujuan utama dari pemilihan umum itu sendiri. Oke. Terlebih ketika kita berkaca pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 misalnya, banyak sekali problematika dan polemik yang terjadi di penjuru tanah air. Sebagaimana pasal 167 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pemungutan suara kala itu dilakukan secara serentak dan melibatkan banyak pihak demi mensukseskan penyelenggaraannya. Nah, tapi selain instabilitas politik, tak sedikit korban yang berjatuhan waktu itu akibat pelaksanaan pemilu serentak dengan kontestan yang cukup banyak. Nah, selain itu konstituen merasakan bagaimana rumitnya elektoral karena terlalu banyaknya calon legislatif partai yang cukup beragam yang semuanya dilakukan secara bersamaan. Nah, mulai dari pengawas, panitia, pelaksana hingga relawan yang bekerja pada pemilu 2019, kita tahu cukup banyak yang terdampak sengkarutnya pesta demokrasi kita waktu itu. Oke.
Kita lanjut pada subbab ketiga, ini terkait sistem dui partai dalam perspektif hukum kepartaian dan pemilu. Sistem kepartaian merupakan bisa kita artikan sebagai sesuatu yang cukup penting dan berharga bagi proses demokrasi di suatu negara. Sebab efektif atau tidaknya perjalanan demokrasi ditentukan oleh kompetisi antar parpol dalam pemilihan umum yang kemudian dimaktubkan, kalau di kita dimaktubkan melalui pengaturan undang-undang partai politik. Nah, maka dari itu, untuk dapat mengetahui bagaimana cara politik dan bagaimana negara kita memposisikan politik yang dianut melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Nah, di sana tergambar jelas bahwa bagaimana praktik pencalonan pada pemilihan umum serta pelembagaan dalam partai politik serta kepartaian. Nah, sementara di sisi lain sistem pemilu atau electoral law yang sama-sama menjadi kunci atas kualitas demokrasi dan encouragement pemerintah berdasar hukum melalui undang-undang pemilu dan aturan pelaksana lainnya. Produk hukum atas pengaturan ini cenderung mengalami dinamika yang cukup kuat, di mana nyaris setiap menjelang pelaksanaan pemilihan umum terdapat undang-undang maupun regulasi baru terkait hal ini yang berpotensi mengubah sistem pemilu yang ada di Indonesia. Nah, fenomena ini berlangsung sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun ketidakstabilan terhadap pengaturan pemilu di Indonesia ini cukup berpengaruh terhadap sistem kepartaian di Indonesia juga, gitu. Meskipun tidak secara langsung. Pemilu di masa Orde Baru misalnya, yang mematrikan sistem pemilu yang proporsional dengan list calon yang mengikat pula, di mana kemudian parpol memiliki andil yang cukup besar dalam memastikan nama-nama calon terpilih. Sedangkan konstituen diberikan hak terbatas untuk hak sebatas untuk logo dan logo parpol saja di surat suara yang tersedia. Parpol kontestan kala itu hanyalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Persatuan Pembangunan PP3, dan satu golongan karya atau Golkar, yang mana ini mengindikasikan bahwa sistem kepartaian Indonesia yang pada saat itu ialah sistem kepartaian dui partai. Kendati demikian, semenjak beralihnya pemerintahan menuju masa reformasi, sistem proporsional terbuka yang mulanya diterapkan pada masa Orde Baru itu kemudian berubah menjadi sistem closed list atau tertutup. Jumlah parpol pun yang awal-awal reformasi kala itu ialah 48 partai. Ini menandakan bahwa sistem kepartaian kita adalah multipartai ekstrim dan sudah diterapkan di Indonesia. Akan tetapi proses elektoral diselenggarakannya melalui penentuan kursi yang didasarkan pada perolehan suara parpol di daerah pemilihan, sedangkan penetapan calon ini menjadi otoritas parpol. Dan semisal terjadi ketersisaan kursi, maka akan dilakukan penyatuan sisa suara di antara parpol-parpol kontestan pemilu. Nah, nantinya Stembus Accord atau penyatuan ini yang menyepakati terpilihnya calon legislatif di parlemen. Sedangkan pada tahun 2004 ini pemerintah kala itu merubah kembali pengaturan atas proses pemilu menjadi proporsional terbuka, di mana kali ini konstituen dapat memilih gambar partai ataupun nama calon dan penentuan kursi di parlemen. Ini didasarkan pada perolehan suara di parpol di dapil, sedangkan penetapannya dilandaskan pada bilangan pembagi pemilih atau BPP. Sementara di pemilihan umum tahun 2009 ini tak jauh berbeda dengan 2004, karena akan tetapi dalam proses penentuan calon terpilih akibat diputuskannya putusan MKRI nomor 22/24 PU 6 2008 ini dilakukan berdasarkan perolehan suara paling banyak di daerah pemilihan, dan ketentuan ini berlanjut sampai saat ini. Nah, perlu diketahui bahwa fokus utama dan visi di setiap penyelenggara pemilu adalah beda-beda. Setiap masa seolah memiliki dinamika politik hukumnya sendiri dalam memutuskan arah atau bentuk elektoralnya masing-masing untuk periode berikutnya. Nah, maka dari itu, demi menyongsong masa depan hukum kepartaian dan pemilu, dibutuhkan komparasi dan refleksi perihal manakah
sistem kepartaian dan pemilu yang paling relevan untuk diterapkan di Indonesia. Oke, jika kita amati dari sudut pandang sejarah hukum dan politik kepartaian di Indonesia, ini memiliki tipikal yang secara berhubungan selaras dengan bagaimana proses elektoralnya. Salah satu sistem kepartaian yang pernah dianut oleh pemerintahan kita ialah sistem kepartaian dua partai. Saya mengutip perkataan Giovanni Sartori ini. Beliau mengungkapkan bahwa sistem dui atau dua partai adalah sistem kepartaian yang memiliki format terbatas dengan sekat ideologi yang tidak teramat jauh. Kita bisa sebut saja Inggris. Meski mempunyai banyak partai yang berdiri di negerinya, namun hanya ada dua partai saja yang tampil di setiap pemilihan umum, yakni Partai Konservatif dan Partai Buruh. Yang demikian ini juga diterapkan di Amerika Serikat. Kita tahu bahwa Partai Demokrat dan Partai Republik memegang otoritas yang kuat dalam pemerintahan mereka. Begitupun halnya di Indonesia, sistem kepartaian dui partai punya implikasi dari adanya kebijakan fusi, terimplikasi dari adanya fusi atau kebijakan fusi atau penyatuan secara paksa jumlah parpol di masa Orde Baru waktu itu. Yang awalnya berjumlah 10 partai ini hanya menjadi 2 parpol yakni PDIP dan P3 plus 1 golongan karya yang ditujukan sebenarnya untuk sebagai stabilitator atau penstabil politik kali itu. Nah, walhasil sistem dua partai pada waktu itu dinilai banyak pihak sebagai titik puncak efektivitas pemerintahan kita, di mana terjadi stabilitas politik dan harmonisasi yang cukup kuat antara parpol dan pemerintah gitu. Sistem kepartaian bipartai sejatinya punya jawaban dari pelaksanaan pemilu yang liberal dan tanpa diikuti dengan kedewasaan dalam berdemokrasi oleh para parpol kontestan politik dan hukum baik di legislatif maupun eksekutif. Menjamurnya parpol yang turut dalam pemilu di sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya, di mana komunikasi yang harusnya dapat dibangun secara intens antara publik dengan partai politik ini menjadi tereduksi lantaran kaderisasi di tingkat parpol yang belakangan lebih cenderung memprioritaskan dana daripada hal-hal yang lebih pokok gitu. Disharmonisasi ini utamanya dalam proses pembentukan regulasi maupun kebijakan juga merupakan hal yang sangat mungkin dan pasti terjadi di negara multipartai. Padahal secara teoretik pembentukan atau penyusunan suatu sistem hukum harusnya dilakukan secara harmonis, konsisten, koheren, dan sinkron. Simplifikasi terhadap partai politik menjadi dui partai, dari multipartai ke dui partai ini juga merupakan langkah yang strategis bagi negara dengan sistem pemerintahan presidensial seperti di Indonesia. Sebab dui partai membuka peluang lebar bagi perbaikan struktur politik, hukum, dan pemerintahan kita menjadi lebih demokratis, di mana sistem pemerintahan akan mencapai titik idealnya di setiap lini yang ada gitu. Sistem elektoral yang sejatinya berkaitan erat dengan sistem kepartaian ini dianggap demokratis jika memenuhi dua indikator. Indikator yang pertama adalah terdapat kepastian hukum pada konfigurasi di seluruh tahapan pemilu dan hasil pemilihannya tidak ada yang mengetahui. Dua, seluruh proses pemilu diatur berdasarkan atas asas-asas pemilihan umum yang demokratis, misalnya luber jurdil itu. Di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat maupun Filipina yang menerapkan sistem kepartaian bipartai dalam sistem kepartaian mereka, ini umumnya lebih dominan membangun persekutuan koalisi yang sejalan dan mendukung penuh kebijakan pemerintah gitu. Meskipun tetap mengutamakan adanya check and balances antara keduanya gitu. Fenomena ini yang sulit ditemukan pada negara-negara yang menganut sistem multipartai seperti di Indonesia. Ketidakharmonisan dan inefektivitas kebijakan dan pemerintah relatif disebabkan juga karena polarisasi atas nama parpol yang eksis di tubuh pemerintahan. Nah, dari perspektif hukum kepartaian dan pemilu tadi, sebenarnya sistem dui partai ini jauh lebih efektif dan relevan untuk disandingkan dengan sistem dui partai daripada sistem proporsional yang selama ini dianut. Sebab sistem distrik dikonstruksikan melalui mandat pada mayoritas, sementara yang kita terapkan selama ini justru menghasilkan kompetisi
ekstra yang melibatkan banyak partai yang kemudian menciptakan kekalutan dari mulai proses elektoral hingga ke sistem pemerintahan. Oke, kita masuk pada subbab terakhir, subbab keempat, terkait sistem duipartai dalam mengatasi persoalan instabilitas dan disharmoni sistem presidensial di Indonesia. Oke, sistem pemerintahan presidensial di Indonesia telah sekian lama menyatu dengan sistem multipartai ekstrim dengan watak koalisi. Padahal secara akademik nih, karakteristik sistem presidensial tidak mengenal adanya koalisi yang kemudian menentukan bagaimana kekuasaan politik itu eksis di suatu pemerintahan. Sehingga model ini seolah memberikan karpet merah pada kekuasaan parlemen yang kuat dan menimbulkan ketidakefektifan sistem pemerintah. Hal ini lantas menjadi pembuktian atas pendapat Scott Mainwaring yang tadi sudah disampaikan bahwa sistem pemerintahan presidensial akan mengalami instabilitas apabila dikombinasikan dengan sistem multipartai ekstrim. Jika mencermati perkataan Scott tadi maka negara-negara yang sukses menyelenggarakan sistem pemerintahan presidensial adalah negara-negara yang menganut sistem bipartai. Oke. Bukan multipartai. Sementara ada juga 24 negara lain yang sebenarnya berhasil menciptakan stabilitas meskipun dalam sistem multipartai. Namun, negara-negara tersebut ialah negara dengan penganut sistem parlementer murni atau hybrid, bukan presidensial di Indonesia. Pemerintahan presidensial di Indonesia dengan sistem multipartai ekstrimnya sebagaimana dijelaskan di awal tadi telah melahirkan fragmentasi dan polarisasi kepentingan yang mendorong renggangnya hubungan antara parlemen dengan presiden atau eksekutif. Nah, pemerintahan yang seyogyanya atau seharusnya mampu merepresentasikan kedaulatan tanpa adanya intervensi politis justru kerap kali melucuti hak-hak prerogatif presiden akibat dari disharmonisasi visi dan misi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Hal inilah yang kemudian semakin meyakinkan saya akan pentingnya dilakukan perubahan sistem hukum kepartaian di Indonesia menjadi sistem duipartai atau sistem kepartaian menjadi sistem duipartai. Sistem rekonseptualisasi terhadap sistem duipartai di Indonesia bisa dimulai dengan mereduksi pemahaman masyarakat pada umumnya bahwa sistem duipartai adalah jalan otoritarianisme yang mungkin dinilai akan membuka keran lahirnya tirani dan oligarki sebagaimana dulu di masa Orba. Nah, adapun sistem duipartai yang saya maksudkan di sini, yang saya tuliskan di sini adalah satu sistem yang stabil dan konsisten serta mampu mengintegrasikan segala kesatuan politik demi membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis sebagaimana sudah diterapkan di negara-negara yang lebih sudah saya sampaikan tadi, misal Amerika Serikat, Inggris dan sebagainya. Sistem duipartai sama sekali tidak membatasi hak-hak berpolitik kelompok masyarakat untuk membentuk partai politik dan ikut serta dalam pemilihan umum. Tapi ini adalah sistem yang berupaya melakukan simplifikasi terhadap kontestan pemilu yang diterapkan berdasarkan atas asas-asas pemilu. Nah, selain itu juga kita berkaca pada realitas pemilihan umum di Indonesia sejauh ini yang masih menerapkan tipe proporsional. Saya rasa sistem duipartai lebih relevan apabila dikombinasikan dengan sistem pemilu distrik. Metode mayoritas dan pluralitas dalam pemilu distrik anggotanya tunggal ialah metode yang menjadikan parpol dengan mayoritas nasional atau pluralitas suara sebagai suara yang akan terwakili di parlemen. Di samping itu, wujud dari proporsionalitas akan jauh lebih tercipta seandainya menerapkan sistem pemilu distrik ini, atau minimal campuran antara distrik dengan proporsional. Nah, sebab sejatinya suara mayoritas akan mengambil semua dan yang kalah akan tersisih. Sederhananya gitu. Memang terdapat jumlah perdebatan atau kontrapersepsi mungkin yang akan atas usul diterapkannya pemilu distrik ini di Indonesia, di mana seandainya penulis saya simpulkan ini inti dari penolakan tersebut kemungkinan adalah karena pemilu distrik dianggap berpotensi menimbulkan adanya superioritas parpol tertentu dan seolah menistakan atau mengesampingkan heterogenitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah,
Saya rasa bahwa perbedaan pendapat dan penolakan tersebut adalah satu hal yang wajar dan perlu dicermati, duduk permasalahannya kemudian untuk diselesaikan gitu. Nah, di Inggris misalnya, sistem dui partai dan pemilu distrik dikombinasikan sebegitu padu dan berhasil menjadikan kedua partai sebagai mayoritas. Sedangkan di Indonesia adanya dui partai dan pemilu distrik diharapkan mampu mengkonduksikan apatisme yang masih gandrung di masyarakat dan uh, apatisme di masyarakat dan pikiran-pikiran bahwa wakil-wakil mereka di parlemen bukanlah representasi sesungguhnya dari suara atau identitas mereka. Sehingga diharapkan dengan adanya sistem dui partai itu, selain tercipta pemerintahan yang lebih harmonis dan demokratis, akan semakin terbuka lebar partisipasi politik warga negara dan pemahaman politik rakyat terutama. Dengan kata lain, penerapan sistem kepartaian dui partai ini menurut saya dan sistem hukum pemilu distrik ini bisa mengakselerasikan kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan di Indonesia. Nah, adapun modifikasi sistem hukum pemilu dan kepartaian dapat dilakukan melalui yang pertama, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, bahwa akan dilakukan simplifikasi terhadap parpol dengan memperumit persyaratan pendirian parpol dan menguatkan eksistensi electoral threshold di pemilu berikutnya. Dua, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sekaligus mengkonstruksikan prosedur pemilu distrik yang coba diproyeksikan ke dalam sistem pemilu di Indonesia. Tiga, optimalisasi peran publik dalam menjamin kebebasan berekspresi sekaligus wujud bakti partai politik terhadap publik serta demi menciptakan check and balances di segala lini bernegara. Oke, dari pembahasan tadi 4 subbab tadi dapat disimpulkan bahwa semenjak berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, sejumlah ahli politik berpendapat bahwa efektivitas stabilitas sistem pemerintahan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis. Sejumlah kebijakan dan regulasi dikeluarkan kerap kali jauh dari kata efektif dan teraplikasi dengan sempurna. Dalam konfigurasi hukum misalnya, tak sedikit kebijakan-kebijakan maupun peraturan dari pemerintah ini yang saling bertentangan satu sama lain karena adanya hyper regulation dan politik hukum yang majemuk lantar. Oke. Mohon maaf tadi ada gangguan penyimpanan. Berkaca dari fluktuasi partai politik peserta pemilu yang kian lama selalu mengalami peningkatan, utamanya selepas diberalih anutkannya sistem multipartai di Indonesia, penulis rasa sistem kepartaian cukup memegang peranan sentral bagi terciptanya disharmonisasi dan instabilitas pada sistem pemerintahan kita. Sistem kepartaian yang syarat akan pertikaian ini diikuti pula dengan sistem pemilu kita yang pada dasarnya tidak hanya menekankan pada eksistensi parpol, melainkan juga personal calon legislatif di daerah pemilihan masing-masing. Nah, hal inilah yang kemudian semakin meyakinkan saya akan pentingnya dilakukan perubahan sistem hukum kepartaian di Indonesia menjadi sistem dipartai. Simplifikasi terhadap parpol menjadi dui partai merupakan langkah yang strategis bagi negara dengan sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia, sebab dui partai membuka peluang lebar bagi perbaikan struktur politik, hukum, dan pemerintahan kita menjadi lebih demokratis dan harmonis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, di video kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi ada kesalahan kata maupun ada kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.